Pernah nggak sih kamu merasa heran kenapa ada orang yang gajinya biasa aja, tapi bisa kaya? Sementara yang gajinya gede malah selalu kekurangan. Nah, setelah saya mengamati dan banyak ngobrol sama orang-orang sukses, ternyata mereka punya kebiasaan yang mengejutkan. Mereka justru super pelit untuk hal-hal tertentu. Kamu mungkin sering melihat di sosial media, orang kaya doyan pamer barang mewah, mobil mahal, atau liburan ke luar negeri. Tapi tunggu dulu, itu sebenarnya cuma sebagian kecil dari mereka aja. Kebanyakan orang kaya yang beneran justru sangat hati-hati sama pengeluarannya. Bahkan ada yang masih naik angkutan umum meskipun dompetnya tebel. Saya punya teman yang penghasilannya udah di atas 50 juta per bulan. Tapi tahu nggak, dia masih pakai motor matic biasa buat ke kantor. Waktu saya tanya kenapa nggak beli mobil mewah, jawabannya bikin saya tercengang. Buat apa beli mobil mahal kalau ujung-ujungnya cuman buat macet-macetan? Mending uangnya dipakai buat yang lebih menghasilkan, katanya santai. Yang bikin saya makin kaget, ternyata banyak orang super kaya yang hobi berburu diskon. Mereka bahkan rela antri dari pagi buat dapetin potongan harga. Kebayang nggak? Orang yang asetnya udah miliaran masih aja hunting promo. Padahal kalau dipikir-pikir, mereka bisa dengan mudah beli barang dengan harga normal. Pernah dengar istilah kaya karena hemat, miskin karena gengsi? Nah, ini benar-benar nyata. Banyak orang yang sebenarnya penghasilannya pas-pasan, tapi maksa hidup mewah demi jaga image. Sebaliknya, orang kaya justru nggak peduli sama pandangan orang lain. Mereka lebih fokus gimana caranya mengembangkan aset ketimbang tampil wah di depan orang. Bahkan yang lebih menarik, saya pernah ketemu pengusaha sukses yang masih pakai HP jadul. Pas ditanya kenapa, dia malah ketawa dan bilang, HP kan cuma buat komunikasi, ngapain beli yang mahal-mahal? Sikap kayak gini sebenarnya yang bikin mereka bisa mempertahankan dan mengembangkan kekayaannya. Selain itu, orang kaya juga punya cara unik dalam mengelola keuangan sehari-hari. Mereka biasanya punya catatan detail soal pengeluaran, bahkan untuk hal-hal kecil. Ada teman saya yang rutin nyatet pengeluaran di buku khusus, dari beli gorengan sampai bayar listrik. Katanya, ini cara paling ampuh buat ngontrol duit biar nggak bocor. Menariknya lagi, banyak orang kaya yang justru senang masak sendiri di rumah ketimbang makan di restoran mahal. Mereka nganggep makan di luar itu pemborosan, kecuali untuk keperluan bisnis atau acara penting. Masak sendiri lebih sehat, lebih hemat, dan bisa jadi quality time sama keluarga, kata salah satu teman saya yang udah jadi investor sukses. Bicara soal transportasi, orang kaya punya perhitungan khusus. Mereka paham banget kalau kendaraan itu aset yang nilainya menurun. Makanya banyak dari mereka yang lebih milih pakai kendaraan umum atau kendaraan yang biasa aja. Yang penting bisa nganter dari poin A ke B dengan aman. Bahkan ada yang rela naik ojek online meskipun punya mobil, dengan alasan lebih praktis dan gak perlu pikirin parkir. Nah, yang paling mencengangkan adalah cara mereka memandang utang. Orang kaya itu sangat menghindari utang konsumtif. Mereka lebih milih nabung dulu sebelum beli sesuatu. Kalaupun harus utang, biasanya untuk keperluan produktif kayak modal usaha atau investasi properti. Ini beda banget sama kebanyakan orang yang gampang tergoda kredit buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Yang juga menarik, orang kaya punya prinsip kuat soal pendidikan dan kesehatan. Mereka nggak pelit sama sekali buat dua hal ini. Malah, mereka rela keluarin duit besar buat sekolah yang bagus atau asuransi kesehatan premium. Pendidikan dan kesehatan itu investasi jangka panjang yang nggak boleh ditawar. Begitu kata salah satu teman saya yang pengusaha sukses. Selain itu, mereka juga punya pandangan unik soal liburan. Meskipun punya duit banyak, banyak orang kaya yang lebih milih liburan sederhana, tapi bermakna. Mereka lebih suka ngabisin waktu sama keluarga di tempat yang nyaman ketimbang pamer foto di tempat-tempat hits yang mahal.
Liburan itu buat refreshing, bukan buat pamer di sosmed. Begitu filosofi mereka. Yang gak kalah menarik, orang kaya punya kebiasaan investasi yang konsisten. Mereka nyisihin sebagian besar penghasilan buat investasi, entah itu saham, properti, atau bisnis. Bahkan di masa pandemi kemarin, banyak orang kaya yang justru makin giat investasi. Mereka tahu kalau masa krisis itu sebenarnya peluang bagus buat nambah aset dengan harga miring. Bicara soal gaya hidup sehari-hari, orang kaya ternyata juga suka berburu barang bekas berkualitas. Mereka nggak malu beli barang second hand selama kondisinya masih bagus. Ada teman saya yang koleksi jam tangan mewah, tapi semuanya dibeli bekas dengan harga yang jauh lebih murah dari harga barunya. Hal lain yang bikin saya kagum, orang kaya punya kebiasaan nabung yang unik. Mereka biasanya nyisihin uang di awal bulan, bukan nunggu sisa di akhir bulan. Bagi mereka, menyisihkan uang di awal bukan sekadar kebiasaan, tapi juga strategi. Bayar diri sendiri dulu, begitu prinsip mereka, yang menjadi pedoman untuk memastikan bahwa tabungan dan investasi selalu mendapat prioritas utama. Jadi begitu gajian, langsung deh sebagian besar masuk ke rekening tabungan atau investasi. Mereka paham bahwa jika uang dipegang terlalu lama tanpa tujuan jelas, godaan untuk menghabiskannya bisa muncul kapan saja. Dengan cara ini, mereka mengurangi risiko menghamburkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Yang juga menarik, banyak orang kaya yang hobi berbagi ilmu dan pengalaman. Mereka nggak pelit sharing tips sukses ke orang lain, bahkan sering secara aktif mencari kesempatan untuk membagikan wawasan mereka. Malah, banyak yang seneng banget kalau bisa membantu orang lain jadi sukses juga. Mereka percaya bahwa dengan membantu orang lain, mereka bukan hanya menciptakan dampak positif, tapi juga memperluas jaringan dan membuka peluang baru. Rezeki itu nggak akan kemana-mana kalau dibagi, begitu kata mereka, yang menunjukkan betapa besar keyakinan mereka pada pentingnya kolaborasi dan kebermanfaatan. Bagi mereka, berbagi bukan sekadar tindakan mulia, tapi juga investasi jangka panjang dalam membangun komunitas yang lebih baik. Terakhir, yang paling penting, orang kaya punya mental yang beda dalam memandang uang. Mereka nggak nganggep uang sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Bagi mereka, uang adalah kendaraan, bukan destinasi, yang berarti mereka tidak terjebak pada keserakahan, melainkan pada cara memanfaatkannya secara bijaksana. Makanya mereka nggak ragu berbagi sama orang yang membutuhkan, meskipun dalam hal lain mereka terkesan pelit. Mereka tahu kapan harus mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak mendukung tujuan mereka, tapi juga tahu kapan harus bermurah hati demi memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Jadi, dari semua pengamatan saya, kesimpulannya adalah orang kaya itu bukan pelit, tapi pinter ngatur prioritas. Mereka tahu kapan harus hemat dan kapan harus berani ngeluarin duit besar. Mereka sadar bahwa setiap pengeluaran harus punya alasan yang jelas dan manfaat yang nyata. Yang terpenting, mereka nggak peduli sama pandangan orang lain tentang gaya hidup mereka, karena mereka fokus pada tujuan besar yang ingin mereka capai. Fokus mereka cuma satu, gimana caranya bikin aset terus bertambah sambil tetap bisa berbagi sama orang lain. Mereka percaya bahwa kombinasi antara pengelolaan aset yang baik dan semangat berbagi adalah kunci untuk menciptakan hidup yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Setelah menyimak semua ini, bagaimana menurut kalian? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan orang kaya ini yang ingin kalian coba terapkan? Jangan lupa bagikan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik like, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe ke Sekata Bijak untuk lebih banyak tips menarik lainnya. Ingat, kaya itu bukan soal besar kecilnya gaji,
tapi bagaimana cara kita mengelolanya dengan bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.